Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Ibu ya, pelajaran sosiologi. Ya, kali ini Ibu mau tanya nih kalian, apakah sinyalnya di masing-masing tempat bagus? Bagus Ibu. Bagus. Pia, Bagus, di Ibu, Pia, pelajaran. di Pia bagus gak Pia? Bagus di Pia? Iya, suaranya bagus di Pia. Bagus. Mungkin nanti agak soalnya agak burung sedikit gitu ya, kayak burung. Oke, Misha jelas, Fani jelas, Sahla jelas, yang lain juga jelas ya. Semoga jaringannya terus bagus ya, jadi biar lancar pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Mei, coba pimpin doa ya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya. Iya, jangan lupa nanti absennya, daftar hadirnya Ibu share di grup seperti biasa menggunakan Google Form ya. Jadi biar memudahkan kalian untuk mengakses dan Ibu juga memudahkan untuk merekapnya gitu. Oke, kali ini kita akan pembelajarannya membahas mengenai ketimpangan sosial. Peraturannya seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, semuanya di mute dulu ya kalau Ibu menjelaskan. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebutkan nama dulu karena biasanya sulit untuk terlihat ya, terlihat semuanya gitu di Google Meet gitu. Jadi harus sebutkan nama dulu, misalkan Bu Fani mau bertanya gitu misalkan. Jadi Ibu tahu, oh iya Fani gitu ya. Harus melihat dulu, mencari siapa yang ngomong tadi gitu ya, biar gampang. Terus kemudian selain diskusi juga nanti boleh di unmute, kalau yang lainnya boleh di mute gitu ya. Terus untuk pembelajaran kita kali ini tentang ketimpangan sosial ya, melanjutkan bab globalisasi kemarin sudah selesai, kemudian kita lanjut ke bab ketimpangan sosial begitu anak-anak. Tapi Ibu ingatkan lagi ke kalian untuk selalu semangat ya, semangat dalam kondisi apapun, apalagi kondisi kita sekarang seperti ini ya, meskipun berjauhan tetap harus semangat gitu ya. Kayak sekarang lagi ngehits gini ya, tarik sis, jawabannya apa? Semongko. Coba bareng-bareng ya, bareng-bareng. Sok unmute semuanya ya. Kalau ibu bilang tarik sis, kalian jawab semongko ya. Hiburan biar nggak tegang ya, biar nggak bete pelajarannya nanti ya. Tuh, siap ya, tarik sis. Semongko. Oke, nggak semuanya nggak bareng Oke, nggak apa-apa. Nah, materi ini bentar Ibu share screen dulu. Materi ini pastinya kalau materi sosiologi itu sangat berkaitan dengan apa ya? Dengan kehidupan kalian sehari-hari ya di rumah, sekolah gitu. Jadi ini pun ketimpangan sosial pun pasti ada di kehidupan kalian, kehidupan kita sehari-hari. Untuk ketimpangan sosial, apa aja faktornya dan bagaimana sih keberadaannya kita akan bahas. Tujuan pembelajarannya, dari pembelajaran ini melalui discovery learning, kalian Ibu harapkan dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial dengan baik, sehingga kalau kalian lihat di sekeliling kalian ada ketimpangan sosial nih di rumah, kalian tahu nih, oh itu berarti faktornya gara-gara ini, gara-gara itu gitu ya. Sebelumnya nanti apa ya,
pembelajaran kita kali ini selain Ibu menyampaikan materi, terus nanti ada tanya jawab, ya ada gambar-gambar yang akan Ibu sajikan, kemudian ada juga kegiatan tanya jawab, diskusi, presentasi, dan nanti yang terakhir evaluasi gitu ya, soal-soal. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengemas materi ini menggunakan lagu. Jadi kalian akan mudah menghafalnya ya. Sebentar. Kalian siapa yang hobi nyanyi? Fani hobi nyanyi, Fani? Fan? Hobi nyanyi, Fani? Salah hobi nyanyi nggak salah? Enggak, Ibu. Sofi? Enggak, Bu. Ini mah gimana? Ini kan kita menyanyi ya, udah nyanyi bareng-bareng ya. Sebelumnya kalian tahu nggak lagu Ran Dekat di Hati? Tahu? Yang gimana, Ibu? Coba contohin. Oke. Kita contohin dulu lagunya ya. Bukan contohin, itu nyanyikan dulu lagunya. Ibu pasti tahu kalian apa udah, tapi malu-malu. Nah, nih. Mana sih? Oh ini. Ya, ada ininya. Kita karaokean dulu ya. Nanti setelah karaokean, Ibu ganti liriknya dengan materi pembelajaran kita di bab ini. Yuk bareng-bareng. Teleponku. Ayo semuanya tuh nyanyi, masa Ibu aja ya teh. Kelihatan nggak ininya apa? Tulisannya kelihatan? Kelihatan. Udah ya. Aku merasakan hadirmu di sini. Ya. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana. Betul. Aku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Ya, gitu ya. Oke, stop dulu. Nah, Ibu yakin kalian hafal kan lagu itu kan? Maksudnya tahu kan? Tahu kan kalian? Tahu kan? Tahu? Tahu kan? Sanya tahu kan Sanya? Tahu, Ibu. Tahu, oke. Sofi tahu Sofi? Tahu, Ibu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan ganti liriknya yang tadi dengan materi kita di dalam bab ini ya. Oke, sekarang mah ya udah nggak apa-apa Ibu yang nyanyi ya. Biar gampang kalian nanti menghafal apanya? Materinya ya. Sip. Enggak. Ini liriknya. Nah. Kemudian kita play apanya? Musiknya. Agak-agak empal sedikit nggak apa-apa ya suara Ibu ya, harap dimaklum. Ketimpangan sosial akibat dari globalisasi. Ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial.
Faktor yang pertama adalah faktor dari alamiah. Faktor yang kedua adalah faktor tidak alamiah. Faktor alamiah ada dua, beda SDA dan geografis. Kalau faktor non alamiah ada 4 jenisnya. Satu, pengaruh globalisasi. Dua, kebijakan pemerintah. Tiga, internal. Empat, demografisnya. Berbagai akibat dari adanya ketimpangan sosial, diskriminasi, cemburu, konflik, dan juga monopoli. Baliklah keren. Faktor alamiah ada dua, beda SDA dan geografis. Kalau faktor non alamiah ada 4 jenisnya. Satu, pengaruh globalisasi. Dua, kebijakan pemerintah. Tiga, internal. Empat, demografisnya. Nah, itu ya. Maaf ya, polos-polos dikit, harap dimaklum anak-anak. Oke, gitu. Jadi, mudah nggak kalian memahaminya? Jadi mudah nggak? Mudah Ibu, Mm-mm. jadi mudah. Jadi mudah ya. Semoga kalian jadi gampang buat mengapalinnya. Jadi ketika nanti ulangan, oh tinggal dinyanyiin aja gitu materinya, ketimpangan sosial akibat dari globalisasi gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, pengaruh dari apa terjadinya ketimpangan sosial gitu. Jadi akan gampang ya. Nah, lanjut. Tujuannya udah tadi. Nah, jadi sekarang faktornya dulu aja yang kita bahas ya. Nanti untuk bentuk dan sebagainya dampak pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu punya gambar nih. Ada gambar apa sih ini, coba siapa yang bisa menjelaskan ya? Iya, menjelaskan ini ada gambar apa sih? Coba siapa ya? Coba Meisha. Coba Meisha. Ini gambar apa, Mei? Mei? Bentar Ibu. Kemana dulu, Mei? Ke WC dulu. Ya udah, ini aja deh. Sahla deh, Sahla. Ada kan Sahla? Sahla. Ibu kan itu teh kakinya. Kaki, yang atas kaki. Terus yang bawah? Bawahnya anak. Anak. Oke. Bedanya apa sih, Sahla? Yang atas? Nggak tahu Ibu. Nggak tahu. Oke, Ibu bantu ya. Yang atas kaki. Kakinya pakai sepatunya sama celananya bagus gak, Salah? Bagus Ibu. Bagus. Kalau yang bawah pakaiannya gimana? Kalau yang bawah? Keterbalikannya. Keterbalikannya berarti jelek ya. Jadi ini ada perbedaan nggak yang kelihatan? Ada Ibu. Beda banget nggak? Iya Ibu. Kalau Ibu asumsikan yang kaya yang di atas apa yang di bawah? Nggak tahu Ibu. Yang di atas dong kalau kita bandingkan ya. Yang di bawah berarti yang kurang mampu atau yang miskinnya gitu. Oke, terima kasih Sahla. Kemudian ini coba Fani, Van. Ini gambar apa sih, Van? Fani.
Iya, Ibu. Ini gambar apa coba, Van? Kelihatan nggak gambarnya bisa terlihat? Gambarnya itu jadi orang yang pakai kemeja, rapi pakaiannya, sama orang yang pakaiannya compang-camping. Compang-camping. Terus menurut Fanny yang penghasilannya lebih banyak yang mana? Yang pakai kemeja, Ibu, sama pakai dasi. Oke. Yang pada nggak pakai bajunya berarti yang penghasilannya lebih kecil ya. Terlihat perbedaan di sini, Van? Terlihat, Ibu. Terlihat sekali ya. Oke. Sip, terima kasih Fanny. Kemudian ini, ada gambar ini. Sofi, coba Sofi. Ini gambar apa Sofi? Mana Sofi? Sofi. Sofi Cahya Kamila. Sofi. Nggak ada. Pia aja deh Pia. Pia ada Pia? Ya, Ibu, ada. Pia, ini gambar apa Pia? Coba, menurut Pia ini gambar apa? Rumah biasa-biasa aja. Di belakangnya ada gedung-gedung. Oke. Terlihat berbeda? Terlihat, Ibu, berbeda jauh. Berbeda jauh, berbeda sekali. Oke, bagus Pia, terima kasih. Nah, ini dari 3 gambar tadi ada perbedaan-perbedaan yang terlihat ya. Nah, jadi apa itu ketimpangan sosial? Nah, ini pengertiannya. Ketimpangan sosial identik dengan perbedaan mencolok antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Tadi, jadi kalian harus membandingkan dua perbedaannya antara si A dan si B, kaya dan miskin. Terus yang berpenghasilan besar dengan berpenghasilan kecil gitu ya, dibandingkan. Terus ada perbedaan yang mencolok. Oh, berarti itu namanya ketimpangan sosial. Iya. Ya. Nah, langsung ke faktor yang mempengaruhinya. Ada 2 tadi. Yang pertama apa? Perbedaan sumber daya alam. Oke, pertama alami dulu nih. Ada yang alami. Alami itu bukan karena kehendak manusia. Jadi sudah apa ya? Dari Tuhan gitu, sudah karunia Tuhan gitu, udah diberikan oleh Tuhan, jadi sudah bawaannya gitu. Kemudian ada perbedaan sumber daya alam dan letak geografis. Nanti ini akan ibu bagi kelompok ya buat membahas ininya nih, perbedaan sumber daya alam dan letak geografisnya lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi gitu. Yang kedua, faktor non alamiah tadi ya. Faktor alamiah ada 2, beda SDA dan geografis. Kalau faktor non alamiah ada 4 jenisnya. Ya. 1, pengaruh globalisasi. 2, kebijakan pemerintah. 3, internal. Nih, ini sama ya, internalnya ini sama. Kepribadian setiap individu dan kondisi demografis gitu. Nanti juga ini kalian akan ibu bagi kelompok, terus akan membahas masing-masing materi ini. Bentar ya, Bu ambil casan dulu untuk ibu mau mati. Nah, lanjut ke kegiatan diskusi kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompoknya. Satu kelompok 5 orang ya. Ini LKPD-nya. Sebentar. Mana ya LKPD-nya ya? Nah, ini. Jadi kalian membar kerjanya diskusi kelompok. Setiap kelompok terdiri 5 orang. Petunjuk pengerjaannya, setiap kelompok akan dibagi subbab dari faktor penyebab ketimpangan sosial. Tadi ada yang alami dan non alami. Ada perbedaan sumber daya alam ya. Terus ada kondisi geografis dan lain sebagainya.
Kemudian diskusi dilakukan secara virtual. Oke, diskusi dilakukan selama 10 menit. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk PowerPoint. Hasil diskusi berupa PowerPoint dipresentasikan nantinya. Kemudian waktu presentasi setiap kelompok maksimal 5 menit. Dan 7, tuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok penyaji. Kemudian pembagian subbabnya nih, kelompok 1, perbedaan sumber daya alam ya. Kelompok 2, kondisi geografis. Kelompok 3, pengaruh globalisasi. Kelompok 4, kebijakan pemerintah. Kelompok 5, kondisi internal individu. Dan kelompok 6, kondisi demografis. Gitu. Nanti kalian analisis. Bukan analisis, kalian cari materinya apa, kemudian dianalisis kasusnya apa yang sesuai. Itu ya, anak-anak paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak, anak-anak? Tidak paham ya? Oke. Jadi nanti kalian presentasi bisa kalian buka kalian bisa mencari materinya melalui modul nih ya, di modul ada ini, modul yang Ibu udah share di grup. Nih modulnya ya. Nah, materinya nih. Apa faktor ya? Faktornya ada halaman 3, bisa dibuka halaman 3 nih. Nih, ada faktor alami. Nanti kalian copy paste di sini. Perbedaan sumber daya alamnya apa? Bisa dari sini ya. Di copy paste, dimasukkan ke LKPD yang tadi Ibu bagikan. Terus ada faktor alami, terus letak geografis juga nih ya, anak-anak tuh. Udah lengkap ya di modul Ibu ya. Terus faktor non alami, pengaruh globalisasi. Terus juga kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Bisa juga kalian melalui ini Google ya, sharing misalkan faktor salah ya. Misalkan faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial gitu. Nah, bisa kalian cari. Nah, bisa kalian ngambil dari sini atau dari buku paket juga bisa gitu, anak-anak. Paham ya? Paham? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang sebentar, lihat dulu. Ini udah. Oke, nanti di kelompoknya kalian membahas mengenai yang harus ditanyakan apa saja faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial itu pasti ya. Terus apakah dari setiap bentuk ketimpangan sosial ada keterkaitannya? Kemudian apakah setiap bentuk ketimpangan sosial pasti ada di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian bahas di diskusi kelompoknya. Ini perwakilan dari kelompok 1. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Fani, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengertian globalisasi. Menurut Martin Albrow, pengertian globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Kemudian, menurut Malcolm Whitehurst, pengertian globalisasi adalah suatu proses sosial yang mengakibatkan pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terwujud di dalam kesadaran manusia. Oke, lanjut ya. Sekarang pengaruhnya berarti ya. Kemudian ada pula pengaruh globalisasi terhadap ketimpangan sosial. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat
akan merasakan manfaat globalisasi dan mencapai kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi akan mengalami ketertinggalan atau bahkan timbul masalah lain seperti westernisasi. Ya. Contoh kasusnya. Dan ada pula contoh kasusnya, yaitu perbedaan hasil panen antara petani dengan menggunakan traktor atau teknologi dengan petani yang hanya menggunakan kerbau ataupun sapi. Itu dapat menyebabkan hasil panen petani yang menggunakan traktor lebih efektif dan efisien, serta banyak dalam waktu yang relatif sebentar. Oke, silakan ditutup, Fani. Sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan apabila ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sanya mau bertanya, Sanya? David mau bertanya, David? Mau bertanya, David? Nggak ada? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2. Ibu deh yang tanya deh ya ke kelompok 1, nggak apa-apa ya. Van, sebagai wakil dari kelompok 1 atau yang lainnya kelompok 1, apakah ketimpangan sosial itu bisa dihilangkan? Bisa nggak sih di kehidupan kita ketimpangan sosial itu bisa dihilangkan? Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab nggak? Siapa? Nehra mau menjawab nggak? Menurut Nehra, ketimpangan sosial itu bisa hilang nggak di kehidupan kita? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena akan selalu orang yang akan selalu ada orang yang saling membutuhkan. Betul. Iya, yang ada pasti selalu ada orang yang kaya sama yang miskin, ada yang lebih, ada yang kurang gitu ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan harus saling membutuhkan, melengkapi. Bagus Nehra, bagus Fani. Sekarang kelompok 2 Misha, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bentar, Ibu share screen dulu yang ini berarti. Nah, silakan Mei. Dari kelompok 2 ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Dinda Putri, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Lanjut. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam berkaitan dengan perbedaan kondisi dan sumber daya alam di desa dan kota. Ketimpangan ini terlihat dari melimpahnya sumber daya alam di suatu daerah, sedangkan di daerah lain sumber daya alamnya sedikit. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Pada masyarakat pedesaan lebih mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai kekuatan ekonomi pembangunannya. Sedangkan pada masyarakat kota lebih memfokuskan pada industrialisasi karena sumber daya alam yang terbatas. Oke. Contoh kasusnya yaitu hasil sumber daya alam berupa kayu jati yang banyak terdapat di daerah Jawa Timur, salah satunya Blora. Sehingga Kabupaten Blora dalam segi sumber daya alam kayu jati lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Jawa Timur. Oke. Silahkan masuk ke tanya jawab ya. Silahkan, ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya yang kelompok 2 utarakan? Iya. Oke deh. Ibu anggap sudah paham ya. Nah, kesimpulannya nih, faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu apa saja? Yang dari alami, faktor alamiah.
Coba, tadi apa aja? Siapa aja? Nehra, tadi apa aja Nehra? Yang alamiah. Bu. Ya udah. Fani, coba Fan, disimpulkan sama Fani. Oh iya, jadi kesimpulannya faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ada dua, ada faktor alamiah dan faktor buatan atau faktor non alami. Ya, bagus ya. Faktor alamiah. Lanjut. Alamiahnya diantaranya ada perbedaan lingkungan alam. Kemudian kalau faktor non alamiahnya di sana ada perbedaan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Ibu tambahkan ya, ada pengaruh globalisasi, ya, ada individunya sendiri, demografi, sama kebijakan pemerintahnya, begitu. Nah, sebelumnya nih, Ibu punya kuis crossword puzzle atau TTS ya, yang biasa kalian sebut TTS. Nih, mana ya? TTS, sebentar, Ibu cari dulu. Oh, di sini. Timbang selesainya udah ya. Sebentar. Nah, yang bisa boleh langsung menjawab ya. Coba nih. TTS biasa ya, ada yang mendatar dan menurun. Nomor 1, adanya perbedaan antara masyarakat yang high teknologi dan yang gagap teknologi disebabkan oleh pengaruh apa coba nih? 1 mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kotak. Ada yang bisa? Ada yang high tech? Bukan. Oke, itu siapa? Misha, Bu. Oke, kita coba. Ibu coba lihat jawabannya. Oke, betul sekali Misha. Tepuk tangan ya. Terus yang nomor 1 menurun apa? Nomor 2 dulu nih. 1 menurun ya, biar ada clue-nya nih di sini nih. 1 menurun. Di dataran rendah merupakan salah satu lokasi yang strategis jika dijadikan sebagai pusat pemerintahan maupun ekonomi. Sangat berbeda dengan di dataran tinggi yang aksesnya agak sulit sehingga hanya sebagai penyuplai bahan mentah kepada dataran rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh apa? Dataran tinggi dan dataran rendah nih dipengaruhi oleh apa nih? Ada yang bisa? Demografis, bukan Bu. Siapa itu? Namanya siapa? Fani ya? Oke, kita coba buktikan. Nah, betul ya. Hore. Kemudian ke mana lagi nih? Kedua menurun ya, 2 menurun. Masalah yang timbul akibat ketimpangan sosial dari adanya konflik antara pengusaha dan karyawan. Ini mah mendatar ya, salah nih. Dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, ketika saat pembagian rapot, tidak jarang orang tua kerap membandingkan kondisi anaknya dengan orang lain sehingga terjadi ketimpangan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh apa nih? Jadi anak ini lebih pintar. Kenapa si eta mah lebih pintar gitu? Nah, kamu mah nilainya sakieu, si eta mah ranking 1, nah kamu ranking 2. Nah, gitu. Ya. Itu dipengaruhi oleh apa tuh? Itu ketimpangan sosial juga tuh. Itu dipengaruhi oleh apa? Dari I ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ibu. Coba kita lihat. Betul sekali ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan apa? Evaluasi ya. Evaluasi nanti Ibu share di grup linknya sama kodenya. Ini evaluasi kegiatan diskusi kelompok tadi udah, presentasi tadi udah, sesi tanya udah, post test ya.
Ini menggunakan aplikasi Quizizz. Alamat linknya ini nanti Ibu kirim juga di grup, kodenya ini ya. Nanti Ibu lihat apakah kalian paham dengan materi kali ini atau tidak. Terus siapa? Kemudian apakah ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Kesan-kesannya pembelajaran kita hari ini, coba. Coba Meisha, kesan-kesannya pembelajaran kita hari ini apa, Mei? Meisha. Gimana Ibu? Kesan-kesannya pembelajaran kita hari ini. Seru Ibu. Seru, ya alhamdulillah. Paham materinya Meisha? Paham Ibu, alhamdulillah. Paham, oke ya. Oke. Ibu cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham, terus sehat selalu. Pemateri yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ya sekian, terima kasih. Sehat selalu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.